Tes. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya ucapkan shalom. Shalom. Yang dengar suara saya lambaikan tangannya dong. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan ya, malam hari ini kita kembali boleh berkumpul bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Saya yakin dan saya percaya akan ada pesan Tuhan yang indah bagi Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Amin. Amin. Kita juga mau nikmati hadirat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Orang mau bilang ibadah Zoom beda dengan ibadah bertemu langsung. Tapi saya yakin dan saya percaya Roh Kudus dengan kuasanya yang luar biasa, Dia sanggup menjamah Bapak Ibu Saudara sekalipun kita berjauh-jauhan. Amin. Amin. Mari kita tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita, dan kita akan bersatu dalam doa. Allah Bapa di kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Sepanjang hari, sepanjang waktu, setiap menit kami nikmati berkat Tuhan dan kami tidak pernah dibiarkan seorang diri. Malam hari ini kami datang di hadapan-Mu dalam persekutuan Sela ini ya Bapa. Kami rindu meneduhkan hati kami, beristirahat di dalam hadirat-Mu, menenangkan diri di bawah pemeliharaan-Mu. Tuhan, kami minta Roh Kudus Engkau pimpin alih jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar hanya nama-Mu yang dipuji, biar hanya nama-Mu yang dipermuliakan ya Bapa. Kami siap Tuhan Yesus untuk menyembah Engkau. Kami siap untuk memuji nama-Mu. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerima dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa.
hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram. Amin. Engkau menerima dengan sepenuhnya, dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rubah, namun Kau memandang sampai ke kedalaman hatiku. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu dua di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapak Ibu Saudara, lagu ini adalah sebuah mazmur yang begitu jujur Bapak Ibu Saudara, bahwa hanya dekat kasih Allah di surga jiwa kita tentram, bahwa hanya dekat pada Allah kita rasakan ada damai sejahtera. Mazmur lagu ini pun dengan jujur mengatakan Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada yang lebih mengenal kita selain daripada Dia, Allah Bapa di surga. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya Tuhan yang mengerti keadaan kehidupan kita. Hanya Tuhan yang mengerti setiap tetesan air mata kita. Hanya Tuhan yang mengerti segala beban dan pergumulan yang kita hadapi. Masuk kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dalam hadiratnya apa adanya. Dan Dia akan berikan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Kita ulang lagu ini dari awal. Hanya dekat, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram, Engkau menerima dengan sepenuhnya.
walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai ke dalaman hatiku. Angkat tanganmu. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hati jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab hanya dekat padamu hati kami tenang, Tuhan. Sebab hanya di dalam-Mu ada kekuatan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Kau baik, Kau baik, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kau kota benteng kami, Kau sumber keselamatan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Oh, kiara laba tekera laba sekera laba, shikira laba tekera laba. Haleluya, Kau kudus, Kau kudus, Kau yang layak kami tinggikan, Kau yang layak kami sembah.
haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah tempat perlindungan kami, Kaulah tempat perteduhan kami. Haleluya, haleluya. Ushikiraralaba tekiraralabo, kiaralaba regaralaba tekiraralaba, amiaralaba sekiraralabo. Haleluya, haleluya. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami agungkan, Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Kaulah sumber kehidupan kami, Kaulah gembala yang baik, Kau gembala yang baik Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Kau, kami bangga punya Yesus, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan
muliakan nama. Sekali lagi, oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku puji, ku muliakan namamu. Haleluya, 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 haleluya. Kau kami sembah Tuhan, Kau yang kami tinggikan Tuhan, Kau yang kami agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau segalanya, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Raja kami, Kau yang kami puja. Haleluya, haleluya. Ditinggikan Kau di tempat ini, dimuliakan Kau. Haleluya. Oh, shikiraralabate kiraralabalabalabalabala. Oh, shikiraralabalabalabalabala. Haleluya, haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami agungkan di tempat ini ya Bapa. Engkau yang dahsyat, Engkau sumber kehidupan kami. Kau lebih besar daripada apapun ya Bapa. Kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bangga Tuhan Yesus. Bersama dengan Engkau, kami nikmati damai sejahtera yang sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan.
Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, oh Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari beri tepuk tangannya meriah bagi Tuhan kita, Yesus Allah yang hidup, yang ada di tengah-tengah kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Kami siapkan hati kami teduhkan hati kami di bawah salib-Mu. Kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dan mendengarkan isi hati-Mu bagi kami ya Bapa. Kami mau merenungkan apa yang menjadi pesan-Mu bagi kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Kalau ada di antara umat-Mu yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang berbeban berat, Engkau pulihkan ya Bapa. Engkau sumber kekuatan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ibadah ini. Shalom. Shalom, lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Saya berdoa biar kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Persekutuan ini, saya mau ulang Bapak Ibu Saudara, persekutuan ini tidak khusus untuk satu gereja, dua gereja. Tetapi persekutuan ini melingkupi oleh setiap orang percaya yang mau selah, yang mau beristirahat, yang mau merenungkan firman Tuhan. Ya, jadi saya mengajak terus, ayo kita ajak sahabat kita, keluarga kita untuk boleh gabung dalam persekutuan ini untuk belajar firman, untuk merenungkan firman, menikmati hadirat Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan dipikir ini gereja A, gereja B, gereja C. Enggak Bapak Ibu Saudara. Untuk setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ayo ya, ajak keluarga Bapak Ibu Saudara untuk boleh gabung terus dalam ibadah Sela, persekutuan Sela ini setiap minggu. Ya, hari ini kita belajar firman Tuhan yuk. 1 Raja-Raja pasal 17. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Sebuah kisah yang menarik. Mulai hari ini sampai minggu-minggu ke depan saya akan berbicara tentang Elia, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya akan berbicara tentang Elia, Bapak Ibu Saudara? Ada begitu banyak nabi yang dituliskan di perjanjian lama. Tapi hanya 2 nabi yang muncul pada saat Yesus naik ke atas bukit bersama dengan ketiga muridnya. Yang satu namanya Musa, yang kedua namanya Elia. Saya mau berbicara minggu-minggu ini sampai ke minggu depan tentang Elia, Bapak Ibu Saudara. Seorang pribadi yang tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Yang tidak pernah takut untuk ambil resiko. Yang ikut sama Tuhannya lurus-lurus. Makanya Bapak Ibu Saudara kita akan temukan bahwa Elia punya ucapan itu sungguh amat berkuasa. Saya berdoa biar kiranya Bapak Ibu Saudara jadi orang-orang, jadi Elia akhir zaman. Dimana kalau kita ikut Tuhan, kita iring Tuhan, kita melayani Tuhan, kita gak setengah-setengah. Kita berani, kita sungguh-sungguh. Orang mau bilang A, orang mau bilang B, saya tetap jalan. Amin, amin. Ya, ayo kita buka 1 Raja-Raja 17. Ayat 1 sampai ayat 6. Hanya 6 ayat saja.
Karena ibadah ini tidak boleh banyak ayat. Ya. Elia pasal 17 ayat 1 sampai 6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Sama-sama dengan saya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, menarik kisah ini. Kisah ini luar biasa. Elia pertama kali dituliskan, Elia pertama kali muncul adanya di pasal 17. Pertama kalinya dia muncul, Bapak Ibu Saudara, Elia nggak muncul sebagai seorang anak-anak, sebagai seorang yang susah, enggak, Bapak Ibu Saudara. Malahan pertama kalinya Elia muncul, dia muncul dengan sebuah teguran bagi Ahab, bagi Raja Ahab. Siapa Ahab, Bapak Ibu Saudara? Ahab adalah Raja Israel, punya istri namanya Isabel, orang kafir, bukan orang Israel istrinya. Ketika dia menikah dengan istrinya, Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang Moab Bapak Ibu Saudara, yang adalah bangsanya Isabel, mereka punya satu dewa, namanya itu dewa kesuburan. Dewa kesuburan. Makanya hari itu waktu Ahab menikah dengan Isabel, Bapak Ibu Saudara, Ahab membawa masuk dewanya, dewa istrinya itu, Bapak Ibu Saudara, masuk ke dalam kerajaan Israel. Malahan membuat bait khusus untuk dewanya orang Moab. Mengerikan, Bapak Ibu Saudara, mengerikan. Dia pikir dengan membawa dewa itu, dengan membawa berhala itu, tanah negaranya, tanah bangsanya akan subur, akan terus banyak hujan gitu ya. Tetapi sebaliknya, apa yang dilakukan oleh Ahab ini melukai hati Tuhan. Sungguh amat melukai hati Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, muncullah Elia. Elia bilang apa, Bapak Ibu Saudara? Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Elia datang dalam nama Tuhan yang dia layani, Tuhan yang hidup. Perhatikan, garis bawahi kata Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup. Elia sedang menghina, Bapak Ibu Saudara, Tuhannya, Allahnya Isabel, Allahnya Ahab. Cuman Allah berhala, cuman Allah patung, cuman Allah kayu. Yang punya telinga tetapi tidak bisa mendengar, yang punya mata tetapi tidak bisa melihat, yang punya hati tetapi tidak bisa merasakan. Elia sedang menghina Ahab, Bapak Ibu Saudara. Engkau bawa masuk kenajisan ke rumah, engkau bawa masuk kenajisan ke tempat yang diberikan Tuhan bagi bangsamu. Itu melukai hati Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita, seringkali mungkin ada berhala-berhala di luar yang sering kita masukkan dalam hati kita. Berhala apapun itu juga, Bapak Ibu Saudara. Ada yang namanya berhala kemarahan. Jadi kalau lagi marah, Bapak Ibu Saudara, semua yang ada di hati dikeluarkan. Semua yang ada di hati, kata-kata kotor, makian, itu semua keluar dari mulut.
Itu namanya apa? Berhala kemarahan. Berhala kemarahan. Berhala apa lagi Bapak Ibu Saudara? Banyak Bapak Ibu Saudara. Berhala pekerjaan. Lebih memilih bekerja. Tuhan kasih 24 jam satu hari. Dia bisa bekerja 18 jam satu hari. Saya bilang gak masalah Bapak Ibu Saudara. Gak masalah kalau kita mau bekerja sepanjang itu pun, sepanjang 24 jam gak masalah. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara. Kalau itu melebihi daripada waktu kita bersekutu kepada Tuhan, itu sudah menjadi berhala dalam rumah rohani kita. Berhala apa lagi Bapak Ibu Saudara? Main handphone, main game, nonton YouTube yang gak penting. Kalau nonton rohani oke. Buka gosip, wah itu jadi berhala-berhala yang masuk dalam kehidupan kita. Makanya Elia berbicara kepada Ahab orang Tisbe, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Elia sedang menghina Bapak Ibu Saudara. Kau bawa masuk dewa kesuburan, kamu bawa masuk berhala kesuburan, katanya bawa berkat, bawa masuk ini katanya bisa bikin jadi kaya. Sekarang dengar Ahab, lewat itu akan jadi susah. Bukan kekayaan yang kau dapat, bukan kesuburan yang engkau dapat, bukan embun ataupun hujan yang kau dapat. Elia malah mengatakan apa? Embun atau hujan tidak akan ada kecuali kalau Elia sampaikan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Elia ini orang Tisbe. Tisbe Bapak Ibu Saudara. Kita nggak temukan latar belakang Elia yang lain selain dia adalah orang Tisbe. Bukan seorang yang punya gelar yang tinggi. Bukan orang yang punya gelar yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Punya pekerjaan yang hebat di kementerian A, kementerian B. Enggak Bapak Ibu Saudara. Cuman orang biasa, seorang nabi, hamba Tuhan. Tapi perhatikan, dengan berani Elia datangi Ahab dan dia sampaikan apa pesan Tuhan bagi Ahab. Apa makna rohani yang bisa kita tangkap pada malam hari ini? Ayo Bapak Ibu Saudara, jadilah orang Kristen, jadilah pengikut Kristus yang punya mulut, yang punya lidah Bapak Ibu Saudara, lidah yang lurus. Lidah yang lurus, lidah yang jujur, ucapan yang baik. Tapi kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara, perlu kita sadari bahwa setiap ucapan yang keluar dari mulut, dari lidah kita ini, sumbernya dari mana? Dari hati. Kalau hati ini bersih, yang keluar pun pasti bersih. Kalau hati ini dipenuhi oleh kuasa Tuhan, dipenuhi oleh roh Tuhan, yang keluar pun juga ucapan yang baik. Makanya tema malam hari ini tuh kuasa ucapan Bapak Ibu Saudara. Yakobus pasalnya yang ke-5 ayat 17 bilang kayak gini. Elia adalah manusia biasa yang sama seperti kita. Garis bawahi kata ini ya. Yakobus pasal 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa yang sama seperti kita. Sama seperti saya. Sama seperti Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan. Sama seperti kita semua Bapak Ibu Saudara, orang biasa. Orang biasa. Tetapi perhatikan apa yang membuat Elia punya kuasa dan punya power Bapak Ibu Saudara ketika dia berbicara. Apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita baca Yakobus pasal 5 ayat 17, perhatikan. Dan ia telah bersungguh-sungguh. Garis bawahi kata sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara, kita harus sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam hal apa, Pastor? Sungguh-sungguh dalam hal apa? Sungguh-sungguh dalam mengikuti Yesus. Sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Sungguh-sungguh dalam mengiring Yesus. Sungguh-sungguh percaya
kepada Yesus. Harus sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Gak boleh setengah-setengah. Ada model orang Kristen datang kepada Tuhan kalau butuh. Lagi susah datang kepada Tuhan. Kalau lagi berat hati, kalau lagi tidak ada uang, tidak ada kebutuhan kehidupan yang menghimpit, baru dia datang kepada Tuhan. Baru dia mohon, Tuhan tolong aku. Tuhan bantu aku. Tuhan bebaskan aku. Selama hidupnya baik, selama hidupnya nyaman, kemana dia Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa biar kiranya golongan orang tersebut bukan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Baik keadaan kita lagi di atas ataupun di bawah, sakit ataupun lagi sehat, ayo kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Toh, jangan kita hidup benar kalau dilihat orang. Dilihat orang, wah hidupnya benar. Kalau nggak ada orang, wah hidupnya asal-asalan. Hidupnya rusak. Kalau ketemu sama pendeta, sama teman-teman gereja, oh nggak pernah itu merokok. Gak pernah itu ngomong kotor, itu gak pernah. Tapi kalau gak ada teman gereja, tidak ada teman-teman persekutuan sela ini, tidak ketemu pendeta, Pastor Jo, oh ngomong sembarangan. Di gereja angkat tangan tinggi, di rumah angkat tangan tinggi, pukul istri, pukul anak. Coba lihat kanan kirimu, ada gak pelakunya? Halo. Amin. Ayo sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh dalam hal ini adalah apa? Sungguh-sungguh iringi Yesus. Amin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Ikut Yesus sampai selama-lamanya. Biar susah hati, biar susah keadaan, ikut Yesus. Saya mau cerita Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu kami sekeluarga alami pergumulan yang begitu berat. Difitnah sana sini, dibilang sana sini yang tidak baik. Saya sampai sakit, saya sampai sedih sekali. Kok begini banget gitu ya ikut Tuhan. Saya sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, sudah sungguh-sungguh iring Yesus. Yang didapatkan ekspektasinya gini loh Bapak Ibu Saudara. Yang kita harapkan waktu kita ikut Yesus, waktu kita melayani Yesus, yang kita harapkan sebaliknya toh Bapak Ibu Saudara. Kita terima berkat. Mungkin dapat pekerjaan yang baru, dapat proyek yang lebih besar, dapat gaji yang besar, atau dapat promosi. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, memang ikut Yesus ini paradoks Bapak Ibu Saudara. Tahu gak paradoks ya? Ya hitam putih, tinggi dan pendek itu paradoks yang berlawanan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Waktu kita iringi Yesus malah sebaliknya, kadang-kadang kita dapat apa? Malah dapat fitnah, malah dapat hinaan dari orang lain. Tapi itulah nikmatnya ikut Yesus. Tuhan terus murnikan kita. Tuhan terus sucikan kita. Tuhan terus perbaharui saya dan Bapak Ibu Saudara. Sampai kita serupa dan segambar dengan Kristus. Amin. Ya toh?
Makanya Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Ikut Tuhannya harus sungguh-sungguh. Amin. Ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Percaya waktu Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan pasti pelihara. Amin. Perhatikan ayatnya yang ke-2, 3. 2 dan 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Tadi di awal di ayatnya yang pertama kita temukan bahwa Elia berbicara, menegur, menyampaikan hukuman Tuhan kepada raja. Kepada raja loh Bapak Ibu Saudara. Dia nggak ngomong manis sama raja. Kadang ada orang suka penjilat. Ada penjilat gitu ya. Hamba Tuhan pun banyak penjilat Bapak Ibu Saudara. Saya terus terang saja. Toh, karena orang kaya berbuat dosa, akhirnya hamba Tuhan gak mau tegur. Kenapa? Orang kaya, persembahan banyak. Biar orang kaya itu buat dosa, main judi, main apakah, tipu sana tipu sini. Sudahlah, biar sudah, nanti juga bertobat. Kenapa gak mau tegur? Karena persembahannya banyak, orang kaya. Itu bukan hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang munafik. Gembala yang baik, dia memelihara umatnya. Nah perhatikan Bapak Ibu Saudara, Elia dia tidak takut kepada Ahab. Datang kepada Ahab belak-belakan, Ahab, gara-gara perbuatanmu sekarang Israel tidak akan menerima embun dan hujan selama bertahun-tahun. Kalau tidak kuucapkan, tidak akan ada embun dan hujan. Kering, susah total. Makanya di ayatnya yang kedua, Tuhan menyelamatkan Elia. Tuhan bilang sama Elia, ayo bersembunyi. Bersembunyi. Karena Tuhan tahu bahwa pasti si Ahab marah dan akan membunuh Elia. Makanya Tuhan sampaikan kekuatan, sampaikan pesan, perintah yang baru kepada Elia. Pergi bersembunyi. Nah kadang-kadang Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan ini, kalau ternyata setelah kita lakukan kebenaran, malah kita seakan-akan disingkirkan, diasingkan, dipindahkan. Jangan marah Bapak Ibu Saudara. Jangan marah. Ternyata waktu kita nyampaikan kebenaran, kita malah dikucilkan. Orang-orang malah tinggalkan kita. Sudah, jangan marah Bapak Ibu Saudara. Kalau memang kita dibuang, ditinggalkan, itu juga ada rencana Tuhan. Sama seperti Elia. Dia diasingkan Tuhan ke tepi sungai. Diasingkan Bapak Ibu Saudara. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Tadi Elia di ayatnya yang pertama dia bilang tidak akan ada hujan, tidak ada embun bagi Israel. Artinya apa? Kekeringan di mana-mana. Tapi Tuhan mau pelihara Elia di tepi sungai Kerit. Bukan cuman itu Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan kepada Elia adalah apa? Tuhan akan mengirimkan, Tuhan perintahkan burung-burung gagak untuk memberi engkau makanan. Memberi engkau makanan. Tahu Bapak Ibu Saudara, burung gagak ini adalah burung najis di Israel. Kalau kita di wilayah Asia, di wilayah Indonesia, juga di Timor Leste, ya khususnya di Indonesia ini, kemarin beberapa waktu yang lalu kami pernah ke daerah Malaysia, pun kami temukan Bapak Ibu Saudara bahwa ternyata burung gagak itu adalah burung pembawa sial. Jadi kalau ada muncul burung gagak artinya akan ada kesialan ataupun kematian. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi stigma buruk di masyarakat, burung pembawa sial, burung pembawa berita kematian, burung yang najis menurut orang Israel,
Tapi perhatikan, burung tersebut dipakai Tuhan untuk memelihara nabinya. Makanya kita nggak boleh jadi orang, Bapak Ibu Saudara, yang suka menilai orang dari tampilannya, yang suka memberikan pilih-pilih persahabatan, pilih-pilih perkawanan. Oh, orang ini nggak menguntungkan. Oh, orang ini nggak bawa hoki. Kalau saya dekat dia, wah pasti susah. Saya nggak mau berteman sama dia. Nggak bisa begitu, Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang Kristen kita menerima siapapun juga. Hari itu Bapak Ibu Saudara, Elia dipelihara hidupnya dari burung gagak, Bapak Ibu Saudara. Burung yang dianggap membawa kesialan, burung yang dianggap membawa kematian, burung yang dianggap najis. Tapi Tuhan pelihara Elia lewat burung gagak. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pernah gak Bapak Ibu Saudara alami kehidupan di mana kadang-kadang kita cari pertolongan ke A, ke keluarga kita B, keluarga kita C, sahabat kita D. Mereka malah gak tolong kita. Orang yang gak pernah kita pikirkan, orang yang gak pernah kita sebut namanya, nomor WhatsApp-nya saja gak ada. Tapi bisa tiba-tiba datang, telepon kita. Halo Jonathan, halo Katarina, halo siapapun juga. Saya mau datang ke rumah, boleh gak? Oh boleh. Kita berpikir, oh ini orang kalau datang ke rumah pasti bikin susah. Tapi sudahlah, gak enak, datang aja ke rumah. Datang ke rumah. Kebetulan hari itu lagi susah, hari itu lagi berat. Lagi berat keuangan, berat ekonomi. Orang ini datang ke rumah. Dia bawa beras, dia bawa minyak, dia bawa mie instan buat kita. Orang yang tidak pernah masuk hitungan Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dipakai Tuhan malah untuk memberkati kita. Halo. Amin. Amin. Makanya jangan pernah nilai orang dari tampilannya Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah nilai orang dari tampilannya, mengerti? Amin. Saya bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara, saya melayani, saya gak pernah beli baju. Gak pernah saya beli baju. Baju yang saya pakai setiap kali saya melayani, kecuali hari ini ya. Baju yang saya pakai biasanya kalau hari Minggu saya melayani, itu dijahit Bapak Ibu Saudara. Jahit bagus, keren. Bukan dari penjahit yang terkenal gitu ya. Kayak siapa itu? Wong Taylor yang terkenal di Jakarta. Atau apapun juga, enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi dari keluarga saya. Keluarga jemaat yang kalau menurut orang mungkin biasa-biasa saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kasihnya kepada saya itu luar biasa. Maka saya bilang, jangan pernah kita nilai seseorang dari tampilannya. Tuhan sanggup menolong hidupmu lewat orang yang gak pernah masuk kriteria hitungan dalam hidupmu. Amin. Amin. Mengerti Bapak Ibu Saudara? Elia dipelihara dari burung gagak Bapak Ibu Saudara. Apa yang diberikan oleh burung gagak kepada Elia Bapak Ibu Saudara? Baca ayat 5 dan 6. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Loh, perhatikan loh. Datangnya bukan bawa biji-bijian Bapak Ibu Saudara. Bukan bawa padi, rumputan gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Dia datang bawa roti Bapak Ibu Saudara. Orang Israel itu makan roti. Bukan cuma roti, dia kasih daging Bapak Ibu Saudara. Halo. Kalau hari-hari ini hidupmu lagi diuji Tuhan,
Waktu engkau hidup benar, hidup kudus, menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan apa yang salah, malah engkau dibuang, diacuhkan, difitnah. Jangan marah. Bersyukur saja. Minta pembelaan dari Tuhan. Tetap lurus, tetap ikuti jalan-jalannya Tuhan. Dan Tuhan pasti bela hidup kita. Dan Tuhan pasti pelihara kehidupan kita. Hari itu burung gagak bawa roti dan bawa daging untuk Elia. Dan hidupnya terpelihara. Tapi nggak mungkin Elia terpelihara hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, kalau Elia tidak melakukan ayat 5. Lihat ayat 5, terakhir. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ayo kita renungkan pada malam hari ini. Di ibadah Sela ini. Ayo kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Yang perlu kita lakukan adalah apa Bapak Ibu Saudara? Waktu firman Tuhan datang kepada kita. Waktu pesan Tuhan lewat firman-Nya. Lewat Alkitab yang kita baca. Lewat perenungan dari hari ke hari yang kita terima Bapak Ibu Saudara. Datang kepada kita. Ayo kita lakukan. Amin. Lakukan firman. Elia hidupnya dipelihara Tuhan karena Elia melakukan firman Allah. Kalau Elia hari itu gak mau pergi ke tepi sungai Kerit, cuman diam di daerahnya Ahab, Elia pasti mati. Elia pasti mati. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, karena Elia melakukan seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya, hidupnya terpelihara. Amin. Amin. Ingin hidupmu dipelihara Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Amin. Yang mau lambaikan tangannya. Kalau mau hidupmu dipelihara Tuhan, ayo lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan. Capek. Males. Bosen. Disuruh ibadah. Bosen, males. Untungnya Tuhan itu gak kayak kita Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bilang bosen ibadah, males ibadah. Kalau Tuhan modelnya kayak kita, kayak saya, kayak Bapak Ibu Saudara bilang males, Tuhan juga males kasih apa? Kasih nafas bagi kita. Tuhan juga males berkatin kita. Tapi untungnya Tuhan gak begitu Bapak Ibu Saudara. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang setia. Waktu kita gak setia, Dia tetap setia. Amin. Amin. Hari itu hidup Elia terpelihara karena Elia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak ada cara yang lain Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kesukaran demi kesukaran ada di sekeliling kita. Kematian demi kematian hampir setiap hari kita dengar Bapak Ibu Saudara. Kadang ada teman kita baru teleponan minggu lalu, dapat berita sudah dipanggil Tuhan. Baru WhatsAppan kirim-kirim foto. Hari ini minggu lalu, hari ini sudah dipanggil Tuhan. Itu saya alami Bapak Ibu Saudara. Itu pun saya alami. Baru komen di Facebooknya, tahu-tahu istrinya besoknya sudah kasih berita. Sudah kembali ke rumah Bapa di surga. Waduh. Hari-hari hidup itu misterius. Kita nggak tahu Tuhan datang siang malam nanti. Atau besok pagi. Atau beberapa hari ke depan. Gak tahu Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang perlu kita lakukan sebagai umat Tuhan, ayo kita hidup terus menerus taat dan melakukan firman Allah. Amin. Saya ulangi, apa yang menjadi kelebihan Elia? Pertama, dia sungguh-sungguh iring Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, sungguh-sungguh iring Tuhan. Ayo kita harus sungguh-sungguh iring Tuhan. Jangan setengah-setengah. Sungguh-sungguh iring Tuhan. Yang kedua, Elia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan.
Elia melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Sekarang kata Elia ganti yuk dengan nama panggilan Bapak Ibu Saudara. Bisa? Bisa? Oke, 2, 3. Jonathan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. 2, 3. Amin. Amin. Gak ada cara yang lain. Ayo kita hidup makin hari makin benar, makin kudus, makin lurus. Sehingga waktunya nanti tiba, Tuhan dapati kita orang-orang yang berkenan di hadapannya. Amin buat firman Tuhan. Tutup Alkitabmu dan kita akan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Pada ayatnya yang ketiga kita temukan Tuhan perintahkan Elia. Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Dengar Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang suruh kita, kalau Tuhan yang perintahkan kita, kalau Tuhan yang berikan komando bagi kita. Dengar Bapak Ibu Saudara, ayat 5 dan ayat 6 kita temukan bahwa Tuhan memelihara Elia. Kalau Tuhan yang perintahkan saya, kalau Tuhan yang memberikan komando kepada Bapak Ibu Saudara, perintah kepada Bapak Ibu Saudara, lakukan. Lakukan Bapak Ibu Saudara. Jangan hitung-hitungan, maju mundur, lakukan. Pasti Tuhan akan menolong. Pasti Tuhan akan memelihara. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Mari buka tanganmu dua-dua. Kalau engkau bersama dengan suamimu, kalau engkau bersama dengan istrimu, suami istri dalam kehidupan hari-hari mungkin kau sedang alami keadaan ekonomi yang goyang, keadaan kehidupan yang susah. Gandengan tangan. Kalau engkau dengan anak-anakmu, pegangan tangan. Kalau suamimu belum bertobat, ibu dengan anak-anak, pegangan tangan. Satukan hati. Mohon kepada Tuhan belas kasihannya turun bagi kita pada malam hari ini. Buka tanganmu dua-dua. Oh shikidarallah batekidarallah basekidarallah bala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 
Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang tahu setiap pergumulan anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau yang tahu setiap keadaan yang menimpa kehidupan mereka. Engkau tahu setiap kesukaran-kesukaran yang mereka sedang alami. Di dalam nama Yesus Kristus, berikan kekuatan yang baru, berikan penghiburan, berikan sukacita, berikan damai sejahtera dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami terima kekuatan yang baru, kami terima penghiburan yang sempurna, kami terima ya Bapa damai daripadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara umat-Mu yang sedang sakit, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, sakit kepala, sakit leher, sakit di bagian dada, perut, kaki, pinggang atau apapun juga, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau lihat setiap anak-anak-Mu ya Bapa, Roh Kudus yang menaruh tangan kanannya di bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Sakit kepala, sakit leher, sakit dada, sakit di bagian perut, pinggang, apapun juga yang mengganggu, menyerang. Kami bersepakat, kami bersehati, kami tolak batakan kuasanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan, bilur-bilur Yesus memulihkan. Dalam nama Yesus, kami terima mujizat Tuhan, kami terima kesembuhan daripada Tuhan. Malam hari ini kami tidur, malam hari ini kami beristirahat, dan besok kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, untuk boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Yesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biar kiranya firman-Mu boleh menguatkan, menghiburkan kami, boleh tertanam, berakar dan bertumbuh dalam hati setiap umat Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami akan akhiri ibadah sela ini ya Bapa. Kami minta Tuhan berkati ibadah ini. Terus kirimkan jiwa-jiwa dari timur, barat, utara dan selatan, untuk boleh mereka berkumpul menikmati hadirat Tuhan, belajar firman-Mu dan merenungkan apa pesan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Terima berkat yang besar daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dibuat Tuhan hidupmu terus naik dan tidak turun. Dijadikan Tuhan engkau kepala dan bukan ekor. Yang dikerjakan oleh tanganmu Tuhan Yesus tolong dan buat engkau berhasil. Terima kasih Bapa. Persekutuan dengan Allah Bapa, Putranya yang kudus serta Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini, esok lusa hingga Maranatha. Kristus datang jemput kita semua di awan-awan permai. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Sebelum Bapak Ibu Saudara mengakhiri, ya sebelum kita akhiri, saya ada pengumuman Bapak Ibu Saudara. Zoom kita ini, ibadah kita ini setiap hari Kamis, ya. Bapak Ibu Saudara boleh share kemana saja. Saya akan usahakan biar bisa masuk YouTube. Jadi yang terlambat mengikuti ibadah bisa lihat di YouTube, ya. Setiap hari Kamis jam 6 sore waktu Indonesia, waktu Jakarta, atau jam 7 malam waktu Makassar, atau jam 8 malam waktu Timor Leste atau Papua. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara jangan salah jam. Cuman satu kali ibadah, tapi jamnya beda-beda karena kan yang ikuti dari 3 wilayah ini ya, 3 wilayah jam. Ya, setiap hari Kamis dengan meeting ID yang ada di gambar Bapak Ibu Saudara di depan layar. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu untuk mendapatkan pelayanan khusus ya, pelayanan doa atau konseling secara pribadi, baik via telepon, via WhatsApp, atau rindu untuk dibaptis selam, Bapak Ibu Saudara boleh hubungi nomor saya yang ada di bawah di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Itu nomor WhatsApp saya juga. Saya setiap pagi akan kirimkan saat teduh ya kepada Bapak Ibu Saudara supaya Bapak Ibu Saudara bisa belajar firman. Sebelum beraktivitas, sebelum pergi kerja, baca firman. Biar ayatnya cuma 1 ayat, 2 ayat, yang penting baca firman. Amin. Ya. Amin. Jadi kalau ada yang sakit, butuh doa, konseling, ataupun persoalan kehidupan yang dialami, mau cerita sama saya sangat welcome. Ya. Untuk yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Selah, Tuhan Yesus memberkati ya. Salam kenal. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara. Biar kiranya ibadah ini boleh menguatkan kita semua dan terus menjadikan berkat buat Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Boleh dong kalau mau nyapa-nyapa. Ben dan Ben tidak di mana? Shalom. Pak Jo. Memberkati. Salam. Ke depan datang lagi ya. Ya. Halo. Shalom. Ini keluarga saya semua ini di Timor Leste nih. Jauh di mata, dekat di hati. Bonoiti baitahotu. Bonoiti buat orang-orang keluarga Timor. Maroma Kobensa. Maroma Kobensa mo. Maroma Kobensa. Maroma Kobensa, Pak Jo, familia. Amin. Pastor Apin, Obrigado Barak, Maroma Kobensa. Salam. Pastor. Bonoiti. Ya kalai semua. Amin, amin. Pastor. Salam. Ini naik karesto Bonoiti. Bonoiti, Maroma Kobensa, Cristiano. Kata Pak Gabriel, Bu Maria, Ibu Rafael, Ibu Abui, Jerry, Kasa, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Maun Simenes, Simenes Gama, Shalom, Tuhan berkati ya. Lukas, Lisa ada. Tuhan berkati. Ibu Anita ada. Lengkap ini. Celia, Bu Ave.